Fisika merumuskan tekanan sama dengan gaya perluas penampang, artinya gaya sebanding tekanan. Jadi jangan banyak gaya, kalau gak mau banyak tekanan. Kalau kamu pikir pelajaran fisika susah, coba deh jatuh cinta sambil belajar gaya gesek. Capek mikirin rumus, apalagi mikirin orang yang gak ngasih kejelasan. Tapi percaya atau enggak, ternyata cinta itu bisa dijelaskan pakai rumus fisika. Fisika juga bisa menjelaskan, kenapa kamu masih mikirin dia. Yuk kita bahas rumus fisika yang ternyata nyambung banget sama kegalauan cinta. Hukum 1 Newton mengatakan, benda diam akan tetap diam, benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Nah, hati lo tuh awalnya stabil, kehidupan lo monoton begitu-begitu saja. Mungkin kehidupan 24/7 lo berulang ulang dengan template yang sama. Sampai datang dia. Dia itu, gaya luar, yang bikin lo bergerak, alias jatuh cinta. Tapi begitu ditinggalin, gaya itu hilang, lo kembali ke posisi diam, kemudian melamun bahkan parahnya menjadi galau. Galau manusiawi kok, asalkan jangan kebablasan galaunya. Galau lo sesuai dengan hukum 2 termodinamika. Hukum termodinamika kedua menyatakan, entropi atau kekacauan akan selalu meningkat jika sistem terisolasi atau dibiarkan tertutup. Lo simpan semua rasa sakit sendiri. Lo dengerin playlist sedih tiap malam. Lo baca ulang chat lama. Sampai akhirnya, meledak. Curhat penting, bro. Kalau enggak, galaumu bakal ngalahin energi nuklir. Hukum kekekalan energi mengatakan, energi nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya bisa berubah bentuk. Sama kayak rasa itu, nggak hilang, cuma berubah. Dulu senyum-senyum baca chat, sekarang senyum getir ngeliat dia tunangan. Tapi ingat, energi bisa diubah bentuknya. Dulu lo punya doi, sekarang lo rubah jadi doi yang baru. Ubah galaumu jadi karya, bikin konten, bikin puisi, atau karya lainnya untuk melupakan galaumu. Siapa tahu abis galau lo jadi terkenal. Nanti lo podcast jadi jutawan bermodal galau. Hukum kekekalan energi itu nyata adanya, namun hukum kekekalan mantan belum diciptakan sampai saat ini. Hehehehehe. Energi potensial itu rumusnya, M kali G kali H. Dengan H adalah ketinggian, berarti H sebanding dengan energi. Makin tinggi lo berharap, makin besar energi yang lo simpan. Lo udah chattingan tiap malam, nanyain sudah makan atau belum, ajak dia belajar bareng. Belikan boba, nungguin dia di depan kelasnya. Pokoknya sudah dibikin melayang dah hati lo. Tapi endingnya, dia malah nge-story dinner romantis bareng musuh lo sendiri. Bruk, karena energi potensial cinta yang lo simpan sangat besar, maka saat jatuh bukan energi kinetik yang makin besar, tapi sakit hati yang sangat mendalam. Harapan tinggi berubah jadi luka batin. Fisika menyebutnya, energi berubah bentuk. Kamu menyebutnya, sakit tapi nggak berdarah. Cinta itu kadang kayak tumbukan nggak lenting sempurna. Momentum itu dirumuskan M kali V. M adalah massa dan V adalah kecepatan. Makin berat harapan, makin besar kecepatannya. Makin sakit pas ditolak. Lo ngasih waktu, perhatian, chat duluan. Tapi dia cuma jawab, hehe, iya. Lo dan dia ketemu pertama kalinya, tapi dia terpental lebih jauh. Itulah momentum yang bikin kamu terpental sejauh-jauhnya ke zona pertemanan. Dalam dunia fisika, gaya tarik antara dua benda bermuatan bisa dihitung pakai rumus Coulomb. Kenapa harus dua muatan? Iya, karena kalau hanya satu yang bermuatan, yang satunya lagi tidak bermuatan, gaya Coulomb-nya akan bernilai 0. Gaya tarik-menarik yang bernilai 0 ini itu sama saja seperti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi pastikan gebetan yang lo ajak deket memiliki muatan cinta ya. Ingat muatan cinta terhadap diri lo, jangan muatan cinta terhadap orang lain, yang ada nanti cinta segitiga. Coulomb juga menjelaskan gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, semakin besar jaraknya maka semakin kecil gaya tariknya. Jika doi lo semakin jarang bales chat padahal lagi online, doi lo makin cuek, itu artinya dia berusaha menjauh dari lo dan gaya tarik cinta dia terhadap diri lo makin kecil. Bro, lo pernah denger gak? Orang selingkuh karena LDR? Iya, karena jarak mereka makin jauh, gaya tarik antar cinta mereka semakin lemah, apalagi ada muatan yang jaraknya lebih dekat dengan doi, bisa jadi sekarang gaya tarik doi lebih besar dengan muatan sampingnya.
Dari rumus Kowloon kita mengetahui ternyata benar ungkagan, yang sering menanyakan sudah makan akan kalah dengan yang ngajak makan bareng, yang selalu ngingetin dan nanyain kabar akan kalah dengan yang selalu ada setiap saat. Cinta yang kuat itu butuh dua muatan yang sama-sama aktif, dan jarak yang gak terlalu jauh. Kalau cuma kamu yang ngasih gaya, itu bukan cinta, tapi orang lagi ngejar bayangan, capek iya tapi gak pernah digapai. Jadi, galau itu bukan soal perasaan doang. Fisika pun ikut terlibat. Entah itu Newton yang bikin lo jatuh cinta, Coulomb yang bikin lo ketarik, energi potensial yang bikin lo tinggi, atau momentum yang bikin lo mental. Tapi ingat, semua energi bisa berubah bentuk. Termasuk galau lo, yang bisa berubah jadi semangat untuk berkarya, siapa tahu bisa jadi jutawan bermodal galau. Kalau kamu ngerasa relate sama rumus di video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.